Oke, sahabat Fusion, setelah segmen tadi kita diisi oleh sebuah komposisi musik berjudul Careless Whisper dengan aransemen yang langsung main namanya itu ya, jam session dalam artian sesungguhnya itu ya. Karena kita tidak sempat lagi bertemu dengan beliau. Beliau ini sangat padat sekali. Mungkin sebentar lagi akan langsung berangkat ke Wina Austria ya, Mas. Ya. Ke Wina Austria, mic-nya. Iya, Mas Ujo. Karena untuk membawa misi musik gergaji ini ya, Mas. Iya, jadi teman-teman di Eropa itu tertarik dengan salah satu komposisi saya, aransemen saya yang saya menggabungkan bunyi-bunyian gergaji dengan gamelan. Oh, gamelan. Ya. Oh, ya, mereka tetap tertarik pengiringnya dengan band ini tadi ya, Mas ya? Diajak ke Austria kan ya? Ya, semoga ya. Semoga ya. Oke. Tapi setelah dari Austria ya, yeah. Austria kembali lagi ke sini jangan lupa ke FJC, Mas. Oh, pasti. Pasti ya, Mas. Pasti. Ya? Karena kita punya planning ke depan. Siap. Siap. Kita kembali lagi ke Abah Mat Mokhtar ya. Jadi di segmen 3 ini beberapa teman-teman sahabat Fusion ini yang sangar-sangar ini, Pak. Ini siap berada dilatih sama Abah ini. Mau ada sedikit pertanyaan mungkin, Mas Toha. Gini, Mbak. Tahun segitu kan dengan segala tingkah dan laku apa seperti kayak gitu ya. Ya. Hidup di jalan, sendiri sempat mengalami. Jangan curhat loh ya, jangan curhat. Masa-masa seperti itu ya, curhat. Terus yang saya tanyakan nih ya, Pak. Iya. Terutama kalau di Madura itu Umi ya, Umi ya. Uminya Abah itu lihat Abah kayak apa, Pak? Rasanya, Pak? Saat itu. Pada waktu itu ya nggak suka lihat anaknya kayak gitu. Ya tapi apalagi kita sudah seperti itu ya. Terus saya pandang Umi itu buat saya, orang tua itu luar biasa. Mereka itu betul-betul selalu berdoa untuk anak-anaknya ya, agar anak-anaknya itu buat yang terbaik pada waktu itu. Ya akhirnya saya pokoknya pada waktu saya nakal tuh yang siapa yang suka ya, selalu saya goda terus pada waktu itu. Pak. Tapi saya selalu ngabdi, setiap kemana saya pergi selalu saya cium keningnya, saya cuci itunya, kakinya Umi saya itu selalu mendoakan saya keselamatan saya. Jadi waktu saya jadi jalanan tuh setiap bertengkar saya selalu menang. Ini kan bukan ibu saya bukan ya, itu kan memang saya di jalanan pada waktu itu. Tapi memang Tapi benar-benar Abah itu berbakti sama ibu sama ya? Kedua orang tua itu mulai saya di jalanan. Memang doa selamat yang paling doa selamat itu dari ibu saya. Ini contohnya ya, ini contoh. Ini inspirasi buat semuanya ya ini ya, biar harus dari doa dari ibu iya, gitu. Biar semua orang tahu kita harus betul-betul ngabdi sama orang tua itu betul-betul dengan sepenuh hati. Kedua orang tua kita harus kita hormati. Contohnya saya. Setelah peristiwa Carok saya habis bunuh orang, saya kan overmark, nggak dihukum ya karena membela diri. Ya, karena membela diri. 1 tahun berikutnya saya ini kan jualan burung. Kalau beli kerutu itu di Kaliondo sana, beli pakan burung itu. Setiap sholat subuh saya selalu ke sana, beli kerutu. Dan pada waktu itu saya disanggung musuh-musuh saya. Mau dibalas pada waktu itu. Lah saya pakai sepeda motor ditendang sama musuh saya itu. Saya sudah jatuh terkapar. Oh, musuh-musuh yang tidak suka sama Abah itu ya? Musuh saya, iya. Itu musuh saya. Saudaranya yang saya bunuh itu. Akhirnya dia turun. Mau saya dibunuh, ini senjata sudah keluar semua. Kok lari, saya terkejut, kok lari. Perkiraan saya pada waktu itu takut sama polisi. Ada polisi. Ada di Kaliondo itu, ada pojokan lampu merah itu ada polisi. Iya. Mungkin takut sama itu. 2 hari berikutnya tetangganya kita sama saya. Mat, kemarin kamu ditendang sama, dijejek sama si Ayah. Loh kamu kok tahu? Iya, kamu mau dibunuh itu jadi macan. Jadi macan? Saya mau dibunuh jadi macan, saya kaget tuh. Maksudnya saya jadi macan, ya. Akhirnya saya berterima kasih kepada kiai saya. Oh ada yang ngasih sikap saya, guru spiritual, saya, ya. spiritual saya. Saya datangi beliau, saya cium tangannya seperti biasa itu. Yai, terima kasih 2 hari kemarin saya mau dibunuh lawan-lawan saya. Tapi lawan-lawan saya itu lari, Kiai. Lari dikira saya ini macan, Yai. Makanya takut saya jadi macan, Yai. Terima kasih atas ilmu yang diberikan Kiai kepada saya gitu kan. Ternyata Kiai itu nggak ngomong gitu. Yang hebat itu bukan saya, Umi kamu. Oh, nah, ini karena mohon doa keselamatan tadi ya Pak? Karena pengabdianmu terhadap Umi kamu itu kamu luar biasa. Mulai kamu muda sampai sekarang. Itu teruskan, jangan ditinggalkan. Ini cerita ya. Jadi sahabat Fusion bisa kita simpulkan dari cerita Abah yang sangat menginspirasi itu bahwa
doa orang tua itu adalah segalanya demi keselamatan anaknya, kesuksesan anaknya. Jadi bukan ini menunjukkan sesuatu hal yang bagaimana, tetapi cerita ini sangat menginspirasi sekali bahwa kembali lagi kita yang masih mempunyai orang tua, mempunyai ibu, segeralah kita saat ini bersujud kepada beliau, memohon keselamatan dan memohon kesuksesan. Gitu ya Pak ya? Betul. Dan ini sudah terjadi di apa? Jadi setiap saya sampai sekarang ya, setiap saya pergi, saya cium ibu saya, tangan, dahi saya cium semua. Kadang kakinya saya cuci, demi Allah ini, kakinya saya cuci. Saya minum sampai saat ini. Jadi Pak, dengan mungkin dengan apa doa ibu dan segala macam, jadi lakonnya Abah ini yakin karena dari saya mulai ini, dari doa ibu saya, kedua orang tua sampai saya, seperti sukses sekarang ini keluarga ya, saya, anak istri saya itu yang terbaik buat saya, tetangga saya, saudara saya, semua orang yang terdekat saya, itulah yang membuat saya seperti ini. Lakonnya mereka selalu mensupport saya, ya. Kita tidak pandang kamu orang miskin, kamu orang mana. Yang penting kamu harus berjuang, kamu harus punya harga diri. Harga diri utama. Idola saya itu ayah saya, abah saya, itu idola saya. Dia selalu ajarkan saya, walaupun kamu miskin, nak, kamu harus pertahankan harga diri kamu. Ngobrol-ngobrol, Abah selalu mendukung kemajuan Surabaya dan selalu berada di belakang para pejabat atau para pengambil keputusan yang mendahulukan Surabaya untuk lebih baiknya lagi. Betul. Dari mana Abah bisa kenal dengan pejabat-pejabat itu, Pak? Abah kan berada di jalanan. Sehingga sambungannya di mana dengan para pejabat itu? Korelasi ini. Saya kan ini aktivis PDI Perjuangan ya. Saya aktivis PDI Perjuangan. Ya, salah satu ya. 93 saya sudah ngawal Bu Mega. Bu Mega kalau datang ke Surabaya saya ngawal bersama teman-teman Pak Basuki Promek pada waktu itu. Ya, banyak teman lah. Lah, idola saya pada waktu itu kan Bung Karno, Bapak Abah saya kan pengagum Bung Karno. Jadi saya ditugasi untuk ngawal Bu Mega itu karena Bu Mega anaknya Bung Karno. Jadi di situ saya kenal Hartas pada waktu itu. Haryanto Tasran, orang dekatnya Bu Mega pada waktu itu. Saya kenal sama Pak Cipto, saya dekat sama Pak Cipto. Saya lebih sahabat lagi sama Pak Pramono Anung. Mereka itu sahabat-sahabat saya. Mereka itu yang mengajari saya berpolitik. Mereka itu mengajari segala-galanya untuk politik ini. Jadi saya mulai 93 sudah berkecimpung. Dan waktu Pak Cipto nyalonkan gubernur, yang membawa rekom ke Pak Pramono Anung itu saya. Pak Cipto jadi gubernur itu. Jadi selain Bu Mega saya mendekati Pak Pramono Anung pada waktu itu. Untuk rekomnya Pak Cipto. Nah untuk rekomnya Bu Risma, saya mendekati Pak Pramono Anung. Saya katakan sama Pak Pramono Anung, walaupun Bu Risma ini bukan kader, orang birokrasi, orang ini orang baik. Pak, menyambung ini tadi. Saya dengar Abah ini pada saat ibu kita itu dimakzulkan. Iya. Abah berada di belakangnya. Iya. Betul. Secara terang-terangan berada di belakangnya. Di belakang. Membackup secara penuh. Betul, kan orang ini benar. Tapi pada saat beliau sudah selesai, beliau yang memakzulkan ibu, dimakzulkan, Abah berada di belakang beliau juga. Nah, gini, waktu itu kan Pak Wisnu. Saya ini masih penasaran, ini kan titipan dari redaksi. Ya, ini kan Pak Wisnu, ini kan ketua DPRD pada waktu itu. Ya. Pada waktu itu Bu Risma belum melakukan kesalahan apa-apa, mau dimakzulkan sama semua anggota DPR pada waktu itu. Semua ini ya. Jadi saya dari PDI Perjuangan saya sendiri pada waktu itu. Saya ajak teman-teman, saya diskusi sama teman-teman, ini orang benar, ini nggak bisa dipecat sebegitu saja karena ini orang benar. Mari kita bersatu sebagai warga Surabaya, sebagai rakyat Surabaya, mari kita dukung orang benar ini. Hanya saya pimpin demo itu. Saya jadi kolab yang saya lapor polisi, macam-macam saya pimpin demo itu. Saya bawa 5.000 lebih orang pada waktu itu. Saya demo rame-rame di PIR itu. Sehingga pada ada 2 kali saya demo itu. Sehingga semua partainya marah, ketua-ketua partainya untuk mencabut pemakzulan itu. Ya, akhirnya semua partai dimarahi sama ketua partai masing-masing. Nah, akhirnya nggak jadi dimakzulkan. Tetapi hubungan Pak Wisnu Wardana sama Bu Risma nggak sinkron, nggak cocok gitu loh. Nah, saya berusaha mendekati Pak Wisnu. Pak Wisnu nggak boleh seperti itu. Padahal pada waktu itu Pak Wisnu tak caci maki. Betul mau tak caci maki habis-habisan. Akhirnya dia memaafkan saya. Setelah itu bekerja sama dengan Bu Risma. Ya terjadilah bekerja sama dengan baik, menurunkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Terus akhirnya mendapat piala apa itu?
yang Surabaya Ya, apa itu? Adipura itu ya. Adipura itu kan berkat Pak Wisnu Wardana sama Bu Risma kerjasama 2 tahun itu Mas. Dapat Jadi macam-macam piala. pejabat-pejabatnya banyak yang kenal sama Abah ya waktu itu ya. Iya, karena saya bela orang yang benar ini, sehingga kan mau nggak mau anak buah Bu Risma kan kenal saya, karena Iya. saya bela Bu Risma. Akhirnya begitu Pak Wisnu dimakzulkan sama partainya, bukan rakyat yang memakzulkan, partainya sendiri. Dan perlu diketahui ketua DPR itu milik rakyat, bukan milik partai gitu loh. Maksud saya kalau orang sudah baik ini jangan dipecat, kan sudah terprogram ini. Nah ini membuat saya nggak suka, saya bela Pak Wisnu. Karena sudah kompromi sama Bu Risma. Jadi bukannya Abah ini pelin-pelan, bukan ya? Karena memang jalurnya ini kan untuk Surabaya kan ya, Bah? Sudah baik untuk Surabaya kan orang Iya, dua iya, ini. Selama 2 tahun kan. Begitu Ya. 2 tahun kenapa kok tahu-tahu dipecat Pak Wisnu ini? Ini yang membuat saya marah. Jadi dasar pemikirannya Abah hanya satu, Surabaya bagaimana Iya, baiknya siapapun begitu ya? yang memimpin, yang penting Surabaya lebih baik. Yang menjadi lebih baik itu lebih aja. baik ya. harus. Itu entah nanti kalau umpamanya Ibu dengan Pak Wisnu mungkin bukan beliau, dengan mungkin kepemimpinan yang baru, mungkin Abah juga tetap berada di belakang-belakang. Saya suka di belakang Bu Risma. Saya teruskan program Bu Risma ini. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Nanti untuk mencalonkan saya calonkan lagi. Oh, Kalau partai nggak mau ya kita rame-rame demo lah. Kita rame-rame mencalonkan. Iya. Karena Ngomong-ngomong orang sekarang benar ini. apa bisnisnya apa? Bro? Ya, abah saya kan besi tua ya, jadi Iya. abah saya almarhum, ya saya teruskan usaha abah saya itu. Sampai saat ini ya, Saya, Pak. tapi ini bukan besi tua loh, Bah. Jangan dianu, ini langka ini, Bah. Ini bukan besi tua. Nanti di kilo langsung, Bah, ini. Ini susah bikinnya. Oh, gitu. Terus menyangkut yang sedikit ke ranah politik tadi ya, Bah ya. Iya. Dimaksulkan segala macam. Doli, Bah. Nah, Doli itu kan Saya begini, Mas, saya ya. dengar kemarin, Bah. Lagi saat ada talk show, Bah. Ada talk show, Abah langsung kontak fisik setelah Iya. itu, Bah. Seru Ya kan sekali begini ya, Bah, saya kan ceritanya, berjuang Bah. ya. Kalau saya berjuang takut sama teror telepon, teror diancam mau dibunuh, terus dibikin lapanaman, saya dikasih uang, sudah Pak, ini ada uang untuk apa? Apa diem? Kalau saya mau berbuat seperti itu, terus untuk Surabaya ke depan tuh bagaimana, Mas? Sedangkan Doli ini sudah kena virus semua, ya. Terus kalau saya nggak mau pukul orang yang celometan, hina wali kota, hina diri saya dikira Sampai apalah. kontak fisik, Bah ya? Iya. Kontak fisik apa? Karena wali kota saya dilecehkan, gitu loh. Saya marah, wali kota itu simbol negara. Iya. Nggak boleh digitukan sama orang itu. Terkecuali wali kota ini salah. Iya. Dan saya kalau nggak mendukung Bu Risma, saya dosa, naib hidup saya nanti. Ya, saya punya kemampuan untuk menutup Doli, melalui Bu Risma. Tetapi kalau ini tidak saya lakukan, ya sekarang orang lain kena aib. Ya kan? Iya. Habis saya biarkan Doli kalau nggak percaya. Nanti orang, tetangga kampung kita kena, tetangga kita kena. Biarkan terus, jangan ditutup. Anak kita kena. Iya. Ketika kita sudah tua, nggak bisa berjuang, anak kita kena aib gara-gara nggak saya tutup. Itu yang membuat saya harus saya tutup. Harus saya tutup. Abah kalau tadi mendukung Bu Risma, mendukung mungkin Pak Wisnu, mendukung program gini, ada tendensi apa, Bah? Atau mungkin Abah 86 itu tadi mungkin, Bah? Kalau saya ya, ini kan saya ya. Saya hidup itu sudah salah, ya. Allah sudah menghukum saya, mata saya tinggal satu, ya. Ini hukuman Allah karena perbuatan saya. Proses hidup saya nggak benar, ya. Dan saya hidup belajar dari salah. Betul. Saya tidak mau salah lagi dalam hidup ini, ya. Apalagi itu 86. Ini contoh. Kalau saya sudah berjuang untuk kebenaran, jangan 88-an sama saya. Ayo buktinya semua saya tolak kan. Iya. Kemarin Doli saya tolak. 69 ini bahaya ajaran lagi. untuk apa diam? Saya nggak mau diam. Iya, Pak. Ya, Sampai ini, kontak fisik sampai segala macam. kontak, mati pun saya bela karena kebenaran ini. Luar biasa. Ya untuk menebus dosa saya. Untuk menebus Ya. dosa dan untuk Dosa saya itu sudah Surabaya. nggak bisa dihitung. Saya banyak pukul orang, saya banyak tusuk orang karena nggak kesadaran saya. Ya, mohon maaf, pada waktu itu saya kecanduan minuman. Ini saatnya Abah untuk Ini saatnya berbuat saya baik. tobat nasuha, wis. untuk Surabaya ya, Untuk Pak ya? Surabaya dan Tobatnya. untuk NKRI, wis. Alhamdulillah. Ya untuk negara sih. Hebat Ya kan? sekali. Makanya mudah-mudahan sahabat-sahabat saya ya semuanya lah mari ya sebelum saudara dihukum oleh Allah. Mari kita tobat bersama-sama. Kita ya berikan yang terbaik untuk kota ini agar kelak anak cucu kita menikmati perjuangan kita. Ya. Sangat seru Marilah kita sekali. mati harus tersenyum. Ya. Jangan mati nanti mendelik kita. Ya, ini harapan saya. Mudah-mudahan pejabat-pejabat dengar apa omongan saya ini. Ya. Ya harus ada kejujuran dalam segala hal. Kalau kita sudah jujur mestinya hasilnya benar, dan kalau kita benar harus berani. Ya, Sangat mudah-mudahan inspirasi seperti sekali, Abah. Oke, sahabat Fusion, itu tadi obrolan kita bersama
sahabat fusion yang dari masyarakat bawah yang cukup luar biasa sekali, yang sangat menginspirasi kita nantinya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita untuk berbuat baik tidak perlu kita untuk berbuat jelek dulu atau mengalami masa-masa negatif. Tetapi cukup dengan melihat pengalaman dari beliau, kita bisa melangkah ke depan lebih baik untuk Surabaya yang lebih baik. Nantikan jam session di segmen berikutnya tetap di Fusion Jazz Area.